Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Alfian Dwi Nugraha di seri Belajar Lakstri Bahasa Indonesia. Di video kali ini teman-teman, kita akan mempelajari tentang pages. Selanjutnya adalah Knux Pages. Jadi apa itu Knux Pages? Oke, kita akan coba pages ini termasuk dari layer view di dalam Knux.js. Pages ini adalah salah satu sistem yang mana dia itu pada dasarnya memang komponen ya, tapi dia berdiri nantinya akan berdiri di entry point dari Knux tree. Nah, jadi bisa dibilang Knux page ini itu sebuah komponen yang mana dia itu otomatis memproses, memberikan kita keleluasaan untuk menggunakan pages system ya. Jadi kalau kita pakai entry point aja itu kan akan sangat aneh ya, karena kan kita cuma naruh logic aplikasi kita dalam satu file ini aja. Tentunya kalau aplikasi kita banyak halaman atau mungkin kompleks ya, nggak bisa dong kita hanya taruh di dalam satu file itu. Oleh karena itu Knux punya fitur yang namanya Knux Pages. Oke. Nah, kalau kita lihat dokumentasinya, jadi pages ini merepresentasikan tentang layer view yang mana dia memiliki spesifik root pattern nantinya. Nah, setiap file di dalam folder pages itu nantinya akan direpresentasikan sebagai root yang berbeda. Nah, ini seperti yang kita bahas di video pertama kita, bahwa Knux itu punya fitur dimana dia itu file based routing ya. Jadi apapun yang kita tulis nanti filenya itu akan otomatis dikonvert jadi routing, jadi root. Oke, sekarang kita coba. Nah, untuk mengaktifkan fitur pages ini tentunya kita harus membuat folder pages terlebih dahulu. Nah, kita pergi ke file Knux kita yang kemarin ya. Di video sebelumnya kita akan bikin folder yang namanya adalah pages. Dengan membuat folder pages harusnya Knux kita ini ke restart ya, tapi kalau belum ke restart nggak apa-apa, restart manual aja, ban run dev ya habis itu, atau pnpm atau pnp atau npm run dev ya, terserah pakai yang mana. Nah, setelah kita bikin folder page, kalau kita pergi ke localhost, kita refresh, tampilannya akan seperti ini ya, masih belum berubah. Kita akan bikin file namanya adalah index view. Nah, ini seperti file HTML lainnya ya, bahwa index view itu sama kayak mainnya ya. Jadi kalau teman-teman ngakses ke webnya secara langsung, nggak ada root, nggak ada directory parameter yang lain, itu maka akan masuk ke index view. Ya, kita coba ya. Ini ibaratnya adalah home dari web teman-teman, halaman webnya. Ini adalah home page. Kalau kita save, kita coba restart di sini, dia nggak ada perubahan ya. Kenapa nggak ada perubahan? Karena untuk mengaktifkan Knux page ini nggak hanya membuat folder page saja, tapi kita harus pergi ke entry point. Kita pakai komponen yang namanya adalah Knux page. Nah, ini bisa kita hapus dulu ya. Ini bisa kita hapus, terus kita tulis di sini Knux page. Ya, terserah mau Knux page kayak begini di dalam container div atau ini ya. Ini sesuai dengan layouting kita nanti. Gini juga bisa. Kita coba save. Oke, ketika kita save, terus kita kembali, di sini dia langsung berubah. Ini adalah home pages. Nah, jadi dengan kita menggunakan folder pages dan komponen Knux page, maka kita sudah mengaktifkan fitur Knux pages. Nah, sekarang kalau tadi nggak ada Knux pages, kita bisa ngetik URL-nya terserah ya. Nah, tapi karena kita sudah mengaktifkan fitur Knux pages, ketika kita menulis URL seperti ini, itu akan otomatis error 404 ya. Ini kenapa? Karena kita sudah mengaktifkan fitur Knux pages. Fitur Knux pages ini otomatis akan mencari berdasarkan nama URL yang kita tulis, routingnya ke dalam folder .pages. Karena seperti yang kita tahu tadi, dia itu file based routing, artinya apa yang kita tulis di dalam folder ini itu akan menjadi routingnya. Nah, sekarang kita akan coba bikin halaman yang lain ya. Misalnya adalah kita punya halaman 3, ada about ya kan.
Kita bisa copy dulu. Ini adalah about. Selanjutnya kita bikin halaman kontak .view. Oke, ketika kita refresh, terus kita coba ketik /index. Nah ini gini, kalau nggak ada slashnya itu artinya dia index ya, karena nggak ada parameter selanjutnya ya. Tapi kalau kita tulis di sini about, maka itu akan menjadi about pages ya. Dia akan jadi ke about. Begitu juga jika ke kontak ya. Kontak itu juga sama. Dia akan menuju ke sini. Ini adalah kontak page. Jadi itu, nah ini yang disebut dengan file based routing ya. Begitu juga kalau kita taruh folder di sini ya. Misalnya kita taruh folder, misalnya adalah user, namanya user spasi. Misalnya di sini filenya adalah aku mau bikin viandui24 misalnya aja ya. Di sini tinggal dibikin aja, masukin sini adalah user viandui24. Terus kita save, kita coba tulis user di sini, dia not found. Terus kalau /viandui24 maka dia akan muncul. Nah, jadi di folder di sini juga bisa nested. Nah, sekarang gimana kalau kita punya dynamic routing ya? Jadi kalau routing begini kan statik ya, maksudnya nggak ada data atau query param dan lain sebagainya. Nah, Nuxt page itu sudah memprovide itu. Ya. Yaitu dynamic routing ini udah di provide, yaitu dengan cara kita menggunakan sebuah kurung kurung persegi atau kurung kotak untuk membuat ini kalau kita ingin bikin parameter ya, parameter bisa. Caranya adalah kita tinggal tulis di sini. Nah ini misalnya ini kita ingin bikin halaman user di mana kita ingin apapun yang ditulis di sini itu menjadi variabel. Itu bisa menggunakan parameter di dynamic routing ya. Jadi di sini kita ganti bukan viandui24 teman-teman, tapi kita ganti jadi kurung kotak. Nah kurung kotak terus nama variabel yang nama yang akan disimpan ke dalam variabel ini nantinya apa. Nah, di sini misalnya aja gua mau ngasih nama username. Nah, ketika kita tulis di sini, kita refresh, dia akan munculin halaman yang sama apapun yang kita tulis ya, teman-teman ya. Coba misalnya kita tulis sini, dia akan muncul yang sama. Nah, karena dia /user gitu ya, /username. Nah, apapun itu akan tersimpan di sini, teman-teman, ke variabel. Nah, cara ngambilnya gimana? Di Nuxt itu sudah disiapin banyak function yang berhubungan dengan routing ya. Nah di Nuxt sendiri itu ada dua sebenarnya berhubungan sama routing ya, yang benar-benar berhubungan. Itu ada root sama router. Tapi untuk mengambil, nah root ini adalah variabel yang kita gunakan untuk mengambil keadaan saat ini kita lagi di mana. Nah kita bisa pakai root. Nah ini kalau nggak muncul kayak gini bisa di reload aja windownya. Nah kita coba lagi ya, kita coba tulis di sini, kita coba tulis di sini root, teman-teman, root. Nah perlu diingat variabel global yang ada di Nuxt itu biasanya dikasih dolar ya, biasanya kayak begini ya, root. Nah ini ada dua kan, kalau teman-teman cari di sini ada root sama router. Nah ini teman-teman dot, dan di sini ada banyak, ada params, ada query, tapi yang kita perlukan di sini adalah paramsnya. Nah kalau kita cuman tulis parameter begini doang terus kita refresh, di sini akan ada username 1 2 3 sesuai yang kita tulis di sini, teman-teman ya. Dan yang viandui24 yang dia akan muncul viandui24 gitu ya. Berarti di sini kita tampilinnya adalah username ya. Kita coba refresh. Nah ini viandui24. Jadi kita coba ganti jadi kamu sedang melihat. Sini tinggal di ini aja. Nah, kamu sedang melihat user viandui24 gitu ya, teman-teman bisa lihat ya di sini. Kamu sedang melihat user viandui24. Nah, begitu. Lalu ada lagi di sini, kalau misalnya teman-teman mau dia opsional, itu bisa dikasih kotak dua seperti ini ya, teman-teman ya. Begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan banyak hal sebenarnya. Misalnya, nah ini dia juga bisa formatnya bisa kayak gini ya, nggak harus slash aja, tapi bisa langsung dibikin kayak gini juga. Kita coba
Nah, daripada user kayak gini. Nah, oh ya, kalau kita bikin folder terus kita bikin indeks, itu di dalamnya akan indeks lagi kayak gini, maka dia akan otomatis ngikutin parentnya ya, berarti /user gitu. Jadi kalau user dan ada indeks, dia tuh akan ngikutin usernya. Kita coba di sini ya, user. Nah tuh, kalau kita di sini kan dia 404 nih karena kita cabut tadi ini user /user itu sama dengan indeks. Nah sekarang kita coba rename ininya, rename filenya atau rename ininya boleh ya, terserah, tapi kita ingin rename foldernya juga. Jadi foldernya juga bisa dikasih dynamic routing juga. Jadi contohnya tadi ya, kita kasih tulis ini username, itu bisa juga. Nah dengan begini kita coba save, terus kita coba refresh ya, terus kita coba tulis user aw. Nah dia muncul aw nya. User Vian Dwi juga bisa tuh, Vian Dwi ya kan. Oke enggak teman-teman? Nah ini juga kita bisa akalin, misalnya root spasi kayak gini nih misalnya. Nah ini juga bisa nih, kayak Facebook ya, Facebook kan atau IG, Instagram kan ada ininya, ada apa nih namanya, harusnya ini bisa, tapi kita coba aja ya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Nah bisa teman-teman tuh ya. Jadi add mail Vian Dwi 24, atau misalnya nama-nama yang lain ya, misalnya John itu John ya kan, atau Yanto. Nah Yanto apa tadi Yanto 123. Nah kayak gitu. Ini kalau kita mau pakai. Nah kalau mau opsional ya pakai ini tadi ya, pakai 2 kali ini artinya dia opsional. Jadi mau ada atau enggak dia tetap kehitungnya ke sini, ke indeks gitu. Dan dia harus di double square bracket ya. Jadi contohnya ini. Oke kita coba ya bikin, bisa nggak sih kita bikin? Bisa. Oke jadi contohnya ini contohnya kita kasih opsional. Nah kita kasih opsional, ini nggak kita isi, itu nggak apa-apa, nggak error ya, dia tetap ditransfer ke sini gitu ya. Oke tapi kalau ini yang nggak opsional ya, kita coba refresh, kita refresh, dia error tuh, error 404. Ngerti nggak? Jadi bedanya tuh. Kalau opsional jadi dia dianggap kalau nggak ada ya nggak apa-apa, tetap di load meskipun ini nanti nilainya undefined ya. Ini username ini nilainya undefined karena emang nggak di set di sininya, tapi kalau ini ada dia bisa keluar. Nah ini opsional. Selanjutnya adalah untuk melakukan navigasi. Nah untuk variabel selanjutnya adalah root. Ini juga bisa diakses secara functionable programming terli ya. Jadi kita bisa definisi di script ini. Kalau teman-teman mau ngaksesnya di sini itu juga bisa. Nah fungsi dan lagi-lagi di fitur-fitur bawaan itu udah auto import. Jadi teman-teman tinggal pakai aja, panggil namanya use root ya. Dan ini sebenarnya udah auto import. Nah ini kalau kayak begini teman-teman bisa reload lagi. Aku juga nggak tahu nih kenapa nih error lagi ya. Nah ini udah use root ya. Nah teman-teman tinggal masukin aja di sini root ya. Nah root ini punya banyak fit. Nah ini sama, teman-teman bisa ngambil banyak hal di sini ya. Bisa ngambil misalnya mau ngambil apa, misalnya mau ngambil name atau parameternya tadi username, itu juga bisa ya. Ini juga bisa di sini gitu teman-teman ya, kalau mau pakai secara pengumuman. Dan ini juga sama, kalau misalnya kayak gini teman-teman bisa akses ini variabelnya dari sini. Jadi sama aja. Nah ini sama aja ya. Nah ini adalah use root begitu ya teman-teman ya. Oke misalnya aku mau di sini ketika sudah mounted. Nah ini nanti akan saya bahas apa itu on mounted di video selanjutnya ya. Kita sekarang coba alat aja. Alat kamu sedang melihat user. Nah, ini kalau query ini ada kamu sedang melihat user. Kayak gitu ya. Yang kita bisa menggunakan lewat sini juga kalau mau gitu. Nah oke selanjutnya Workspace ini ada fitur-fitur lagi. Misalnya di sini ada cuts all root. Ya, kalau teman-teman mau nge-cuts all root, teman-teman bisa menggunakan titik-titik ini. Jadi apapun itu yang ada di yang ada di pad ini itu bakal masuk ke sini. Apapun.
dan nanti slugnya akan berupa array gitu ya. Jadi contohnya kayak gini deh, misalnya ini kan username nih, ini aku bikin folder baru aja ya, ini udah terlalu banyak ya, jadinya bingung nih. Aku bikin folder lagi di sini, misalnya adalah post, terus aku di sini bikin file yaitu titik-titik slug kayak begini. Nah ini kalau kita tampilkannya, kalau kita tampilkan root params, oke. Nah ini kalau kita tampilkan ya, jadi root sama dengan params kayak begini. Kita refresh di sini. Oke, kita coba ya. Kita masuk ke post. Nah dia kosong ya, tapi kalau kita kayak begini, A dia array, ini B, nah dia array, C ya kan. Nah, misalnya post 1, post 2, post 3. Nah kayak gini. Ini kalau mau nge-catch belakangnya apa, ini bisa pakai titik-titik 3 gitu ya. Nah selanjutnya nested root, ini udah kita bahas ya. Nested root tadi dia bisa di dalam folder ada file, di dalam folder ada folder lalu file, itu bisa gitu ya. Nah nested, apakah bisa nested dynamic dynamic routing di dalam nested? Itu juga bisa. Contoh aja ya, contoh nih misalnya kita punya grup ya kan. Di dalam grup ini ada folder yaitu grup ID misalnya ya, terus di dalamnya itu ada langsung ke file aja ya, langsung ke file, atau langsung bisa pak file langsung user ID, atau bisa juga bikin folder kayak gini misalnya user ID, bisa juga, atau file, ini terserah ya, disesuaikan aja, bisa juga. Tapi kalau pakai folder ya harus ada filenya index.view ya. Ini index.view user ID itu sama aja kayak teman-teman bikin file, tapi di sini user id.view ya. Jadi bebas mau pilih langsung pakai file atau pakai folder ya, disesuaikan stylenya masing-masing aja. Nah kalau kayak gini ini bisa index view. Nah ini kalau begini jadinya kita bisa tangkep paramsnya jadi seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi di grup misalnya di grup apa ya, Rakit PC misalnya, itu ada user namanya Viandui24. Nah nanti akan muncul grup ID-nya Rakit PC, user ID-nya Viandui24 gitu ya. Ini nested dynamic routing juga bisa gitu. Jadi nested itu nggak harus filenya rootnya aja, tapi bisa dynamic root juga gitu ya. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Oh ya, kita juga bisa bener-bener masukin Nuxpage-nya lagi, terus ada page key-nya. Ini bisa kalau mau lebih ngontrol lagi katanya ya. Ini bisa kita manggil file lain mungkin ya. If you want more control over the Nuxpage component is re-render. Oke, di re-render for transition you can either pass a string function, you can define key value, define page meta. Ini kita bisa manggil bisa manggil apa namanya, root di dalam root gitu ya. Page dan page. Ini kita coba aja ya. Ini kita dikasih contoh teman-teman yang bisa dicoba. Nah ini contohnya ya, teman-teman bisa lihat di sini ada page, ada parent, ada B, index, ada parent juga di sini. Ini parent, ini ada Nuxpage nih di dalamnya. Jadi dia tuh bisa saling numpuk gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai Nuxpage ini, ya. Jadi kalau teman-teman akses di sini, kita ke parent. Nah ini nih, ini adalah parent index. Terus di sini ya ini bisa dilihat ya, parent index ya. Ini ada di parent index, dia manggil ini sebenarnya apa, manggil folder ini. Oke, jadi kalau teman-teman masih bingung gini deh, misalnya ini aku punya folder masternya gitu loh. Ini kayak layouting nggak biasa aja sih. Jadi kayak misalnya aku punya folder sini,
Misalnya aku punya folder isian atau topping, biar lebih jelas ya, topping. Di dalam topping ini itu ada indeks, ada apa, ada ini topping biasa, indeks gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa bikin parent ya, parent misalnya burger gitu ya, burger.vue gitu ya. Terus di dalamnya adalah template div ini parent, ini burger ya, ibaratnya parent. Terus di sini oh ya, kita bungkus saja karena kita punya child. Nah, di sini kita bukan no space misalnya aja, teman-teman. Nah, ini kalau kita save, kita di sini, terus ini page key-nya itu kita coba di sini burger. Nah, ini burger parent. Nah, di sini dia nggak ngakses apa-apa, tapi kalau kita coba akses indeks, ini dia nggak ngakses apa-apa ya, teman-teman ya. Tapi namanya itu harus ini juga harus berarti ini bukan topping ya, tapi burger kayak gini nih. Nah, refresh. Nah, ini topping biasa gitu ya, dia ngeparent ke sini. Nah, ini tuh bisa kalau teman-teman mau kayak bikin apa ya, kayak bikin layout gitu loh, kayak bikin masternya gitu. Nah, ini bisa dibilang misalnya aku punya Avue ya, Avue ini burger A, ini burger indeks, ini parentnya benar, yang ini yang kita ganti, ini topping biasa, ini topping A. Kita coba. Nah, ini kalau kita slash A, nah ini topping A. Jadi ini tuh mirip dinamik gitu ya, tapi kita lebih punya kontrol. Nah, ini namanya tuh sama burger sama burger.vue. Nah, ini tuh bakal dianggap parentnya. Terus apa yang di sini itu ngikutin slashnya. Jadi kalau nggak ada slashnya, cuma burger doang, itu dianggap kita masuk ke folder burger ke index. Tapi kalau kita tambahin slash A, dia akan nambah jadi topping A yang akses ini. Jadi ini tuh kayak layouting aja ya. Jadi ini fitur yang mana kita bisa lebih punya kontrol gitu loh. Dengan catatan di sini kita harus tulis juga no space ya. Jadi dia saling bekerja sama gitu loh. Jadi ini file, ini foldernya. Apapun yang kita tulis bakalan ada di sini. Begitu ya. Ini bisa benar-benar powerful kalau misalnya nih kita punya satu halaman yang mana halamannya itu punya kemiripan oleh halaman sub halamannya. Jadi misalnya kayak tadi nih, misalnya burger di dalamnya ada topping dan sebagainya, itu kita bisa letakkan di sini. Tapi halaman burgernya kan sama untuk semua toppingnya gitu, ngerti nggak maksudku? Gitu. Nah, selanjutnya adalah page metadata. Kita bisa naruh page metadata di setiap beberapa pengaturan kita juga bisa taruh, jadi biar lebih bagus kita ada metadatanya. Misalnya di indeks nih, kita tinggal bikin script aja. Nah, ini tuh dinamakan macro compiler ya. Jadi ini tuh kayak function, tapi dia sifatnya bukan hanya function, tapi bisa ngedefine untuk halaman ini, memberikan informasi gitu untuk komponen saat ini. Misal define page meta ini ya gunanya untuk ngedefine metadata yang pada page ini. Salah kita bisa kasih nama, kasih transition, middleware, dan itu nanti kita bahas ya. Tapi kita coba untuk di sini ada yang namanya title ya. Nah, di sini kalau di Nux yang versi terbaru sepertinya title udah nggak ada, teman-teman. Title itu untuk ngasih nama webnya ini loh, title yang ada di web ini. Nah, setauku ini kayaknya belum diupdate ya dokumentasinya, tapi ini udah dirubah jadi ke define CO. Use CO meta udah ditaruh di sini. Jadi use CO meta ini adalah apapun yang buat metadata halaman yang berhubungan dengan set engine ya, kayak title tadi. Misalnya ini kita kasih tulisan gini deh, homepage ya. Nah, ini kalau aku save ini, kita abaikan dulu ya define page meta ini karena ternyata emang dokumentasinya belum update. Kita save. Nah, di sini kalau kita refresh ke indeks hal ya, itu dia jadi homepage namanya.
ada homepage gitu. Kalau kita vpage source, dia udah ada nih homepage title-nya, terus metanya description, this is homepage gitu, seperti kita tulis. Dan ini ada banyak banget ya tuh, ada banyak metadata yang udah disiapkan, kayak misalnya open grab ya, OG ini banyak ya, OG. Terus ada juga Twitter ya kan. Jadi Twitter ini buat apa, kayak kalau OG image tuh sama Twitter image itu kayak ini loh, kalau teman-teman lagi nge-share jadi biar kalian kalau nge-share URL ini di Twitter atau di WhatsApp itu nanti biar ada gambarnya nanti di di previewnya, preview URL-nya gitu. Nah, ini ada banyak, teman bisa pelajarin SEO meta ini ada apa aja sih gitu ya. Gitu. Nah, lalu ada beberapa spesial metadata. Sebenarnya ini metadata ada banyak, cuman nggak bisa aku bahas ya di sekarang. Aku bahas di video selanjutnya karena ini berhubungan sama fitur lainnya. Kan nggak mungkin aku bahas ini terus ada fitur lainnya. Nah, fitur yang terakhir ini adalah navigation. Pastinya nggak mungkin dong kita bikin halaman tapi nggak bisa navigasi. Nah, navigasi di Nuxt ini itu ada komponen tersendiri ya untuk melakukan navigasinya, karena nggak mungkin teman-teman pakai anchor ya, itu nggak mungkin. Jadi contohnya di sini div, terus aku bikin anchor di sini, itu jadinya nggak maksimal. Kalau aku bikin kayak gini, itu dia akan nge-refresh halamannya. Kalau aku pencet set, nah dia akan nge-refresh. Sedangkan aku nggak mau nge-refresh karena kan Nuxt ini punya fitur single page application. Dia bisa navigasi antar halaman tanpa perlu reload browsernya. Jadi langsung navigasinya di belakang layar. Nah, untuk itu kita nggak pakai komponen A, tapi kita ganti dengan yang namanya Nuxt Link. Namanya adalah Nuxt Link. Dan ini kita ganti jadi tuh, begitu teman-teman ya, tuh burger, terus Nuxt Link. Nah, ini kita bisa copy misalnya div ya, kita bisa copy kayak begini. Misalnya ini ada about, terus ada apa lagi ya, ada kontak misalnya, kontak ya kan. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Kita coba save. Nah, ini kalau kita save terus kita pencet tuh, dia nggak ada reloadnya halamannya, jadi dia langsung ke navigasi, begitu ya teman-teman ya. Nah, ini kalau pakai komponen, pakai Nuxt Link teman-teman. Dan di Nuxt Link ini ada banyak lagi, ini mungkin kita bahas di episode selanjutnya ya. Di episode selanjutnya mungkin misalnya kayak active class ya. Ini active class itu nanti itu nanti mungkin di layouting nanti ya. Nah, selanjutnya adalah aku mau jelasin juga bagaimana cara navigasi secara programming gitu ya Mas. Jadi nggak melalui komponen tapi melalui script. Apakah bisa? Bisa juga. Nah, di sini kita tinggal pakai function yang namanya navigate tuh. Begitu teman-teman ya. Selanjutnya ini bisa dilihat ya, Nuxt 3 allow programming navigation through the navigate to utility method. Using this utility, you will be able to programmingly navigate the user in your app. This is a great for talking information and navigate the to output your application. Nah, kita bisa navigate teman-teman ternyata pakai function ini. Nah, gimana caranya? Kita coba bikin ya. Nah, kita tinggal pakai ininya di sini, navigate. Oke, misalnya kita bikin fungsinya dulu deh, navigate to about, misalnya gitu deh. Nah, ya udah, di sini kita tinggal tulis saja navigate to, ya. Di sini adalah path-nya adalah /about, misalnya aja. Di sini kita komen aja, terus kita jadikan button. Nah, navigate to about. Nah, aku akan coba bikin dua versi, yang pakai Nuxt Link sama pakai navigate ini. Oke. Nah, bedanya kalau kita pakai programming ini tentunya dia jadinya, kalau pakai Nuxt Link itu dia tuh anggapannya kayak A, teman-teman. Lihat tuh di pojok kiri bawah ini kan ada tuh tulisan di pojok kiri bawah tuh. Di sini nih, lihat nih ya. Kalau aku hover dia muncul. Nah, kalau pakai button kan nggak muncul ya karena dia emang button. Tapi kalau kita pencet dia langsung ke about juga, sama-sama melakukan navigate. Atau teman-teman kalau mau punya kontrol yang penuh juga, teman sebenarnya bisa lebih punya akses itu pakai router teman-teman. Nah, ini di sini juga ada nih router namanya nih, router pakai push, ada push, terus ada go, ada apa lagi ya,
ada replace, ada banyak gitu ya. Ini router itu low level API-nya teman-teman. Jadi kita juga bisa. Jadi misalnya ini aku ini. Nah, kalau manggil di sini sama seperti sebelumnya ya. Kalau kita manggilnya di sini kita harus panggil dulu functionnya, yaitu router use router ya. Harus panggil baru kita bisa pakai ya. Kalau pakai di script itu begitu, tapi kalau mau pakai di komponen kayak di sini itu bisa langsung $router, itu juga bisa ya. Di sini juga bisa router push misalnya ke about, ini juga bisa teman-teman. Kita coba ya, refresh di sini, refresh, kita pencet set, nah dia sama aja ternyata pindah ke halaman about, begitu ya teman-teman ya. Nah oke, dia udah berpindah ke halaman about, dan jangan lupa di halaman about ya kita harus bikin SEO metanya juga ya, karena kalau enggak dia masih homepage nih. Harusnya kita bikin SEO metanya juga. Nah, di sini kita tinggal bikin script ts, terus ini about page gitu ya. Nah oke, kalau kita refresh di sini dia udah jadi about page. Kalau ini kalau kita back dia homepage, kita pencet dia jadi about page. Nah begitu dulu untuk video pages kali ini. Nanti kita akan coba belajar di video selanjutnya kita akan belajar layout ya, layout. Jadi ada layout juga di dalamnya. Nah untuk yang advance kayak gini tuh akan saya bikin video di setelah kita belajar dasar-dasarnya ya. Jadi begitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye. Semoga bermanfaat.